Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bismillah walhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Yang semoga kiranya berkumpulnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan semakin sempurna keimanan kita kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kiranya kita tidak mampu, tidak sanggup, walaupun kita bekerja sama dengan siapapun itu, bahkan bukan dari manusia sekalipun, untuk membantu sekedar hanya menghitung nikmatnya Allah, tak akan mampu kita melakukannya. Di antara nikmat yang besar itu adalah nikmat masih Allah berikan cahaya kepada kita. Nikmat kita masih bisa melihat, memandang dengan jelas. Coba kita tanyakan kepada mereka, orang-orang yang hilang dari mereka cahaya. Orang-orang yang kiranya dalam kegelapan memandangnya. Coba sejenak kita bayangkan ketika cahaya dan lampu ini mati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika hilang cahaya, pandangan menjadi gelap. Yang awalnya terang benderang, yang mungkin Anda pernah mengalaminya di waktu malam hari, di mana terjadi mati lampu. Lalu apa yang Anda lakukan ketika Anda merasakan mati lampu tersebut? Tentu Anda panik. Anak-anak yang mungkin pada berteriak ketakutan. Yang mungkin mereka tidak terbiasa dengan keadaan, dengan suasana yang gelap gulita. Ya, itu yang bakal terjadi. Saat itu mungkin Anda akan berusaha mencari penerangan sekecil apapun itu. Mungkin Anda akan mencari lilin, mencari korek, mencari senter, atau apa saja yang ada di sekitar Anda untuk dapat membantu memberikan walaupun cahaya yang kecil. Ya, kalau sekarang mungkin yang mudahnya adalah handphone. Karena setiap kita mungkin dekat dan selalu bersama dengan handphone, sehingga lebih memudahkan kita untuk mencari cahaya. Namun coba bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kegelapan di hari akhir nantinya? Bagaimana kegelapan yang bakal kita semua rasakan di alam kubur kita? Allahu Akbar. Betapa malangnya diri ini. Betapa celakanya kita jika selama hidup kita di dunia sama sekali kita tidak pernah berusaha untuk memiliki cahaya. Maka orang-orang yang ketika hidupnya tidak menyiapkan untuk cahaya di waktu kegelapannya, maka dia akan menangis, menyesali sejadi-jadinya. Penyesalan yang sudah tiada akhir. Tidak ada artinya lagi untuknya. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, jelas dikatakan sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, ketika hari akhir nantinya mereka berusaha meminta, mengejar, mencari, mengikuti cahayanya orang-orang yang beriman.
Karena orang-orang yang beriman memiliki cahaya yang membuat mereka bisa berjalan terus untuk menuju tujuan mereka. Bandingkan dengan orang yang tidak memiliki cahaya. Seperti kita tadinya di dalam kegelapan ketika mati lampu. Ketika kita berusaha mencari sesuatu yang agar bisa memberikan cahaya, maka apa yang terjadi? Kita bisa saja menabrak apapun ada yang di sekitar kita. Baik lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Tersandung, terjatuh, atau terinjak sesuatu yang berbahaya. Itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena tidak memiliki cahaya. Ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ibnu Mubarak pernah suatu hari dia bersama seorang laki-laki yang kiranya laki-laki ini takjub, terkesan dengan nama baik dari Ibnu Mubarak, terkenal ulama yang wara, ulama yang saleh, yang memiliki ilmu yang luar biasa. Dia ikuti ulama ini, dia lihat, dia perhatikan, dia ingin tahu apa sih amal ibadah yang dimiliki oleh Ibnu Mubarak sehingga namanya masyhur, semerbak, tercium wangi sekali. Maka beberapa hari dia ikuti, dia lihat, dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Amalan yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak adalah amalan yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama lainnya, atau orang-orang alim, ahli ibadah lainnya. Dia tidak melihat sesuatu yang beda atau sesuatu yang luar biasa yang membuat dia itu lebih dari yang lainnya. Nah, suatu hari ketika dia bersama Ibnu Mubarak di suatu tempat di dalam ruangan yang kiranya itu di malam hari, dia lihat tiba-tiba saja ketika itu mati lampunya, mati penerangannya, terjadi gelap gulita di saat itu. Maka orang-orang pada panik, hingar bingar terdengar, dan ketika lampu akhirnya kembali bisa dinyalakan, tentunya di waktu itu bukan lampu seperti kita saat ini. Nah, ketika lampu itu dinyalakan, maka terlihatlah oleh laki-laki ini yang ikut bersama Ibnu Mubarak tersebut, dia lihat Ibnu Mubarak dalam keadaan basah wajahnya dengan air mata. Allahu Akbar. Apa sebabnya? Insyaallah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kembali kisah dari Ibnu Mubarak. Yang tadi kita telah simak di sana ketika matinya lampu dan dia dalam keadaan gelap gulita. Dilihat setelah hidupnya lampu atau kembali terang cahaya, Ibnu Mubarak terlihat basah pipinya dengan air mata. Tahukah Anda kenapa hal tersebut terjadi dengan Ibnu Mubarak? Situ menunjukkan betapa hatinya peka. Hati dari Ibnu Mubarak. Dia membayangkan bagaimana gelapnya di alam kubur. Gelapnya di yaumil akhir. Dia membayangkan bagaimana tersiksanya dengan kegelapan saja di alam kubur tersebut, dan dia takut, khawatir tidak memiliki cahaya yang kiranya bisa menerangi atau membuat dia merasa tenang dan aman dengannya. Allahu Akbar. Ini Ibnu Mubarak, seorang ulama yang luar biasa keilmuannya, kejuhudannya, semangatnya dalam ibadah, dan bagaimana dia seorang mujahid, pemberani berperang jihad fisabilillah.
Tapi ketika berbicara tentang akhirat, berbicara tentang ancaman Allah, dia bagaikan orang yang benar-benar takut dengannya. Di sini dikatakan oleh pemuda atau orang yang tadinya mengikuti, yang ingin tahu bagaimana Ibnu Mubarak, dia katakan, nah, ini dia bedanya Ibnu Mubarak dengan yang lain. Di sini dia lihat hati Ibnu Mubarak, kepekaannya, rasa takutnya yang begitu besar. Yang ini benar bagaimana Allah katakan, sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang paling takut kepadaku adalah al-ulama, orang yang memiliki ilmu. Nah, pembahasan kita berkenaan dengan kegelapan. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, al-ilmu hayatun wa nurun, wal jahilun mautun wa zulumatun. Ibnu Qayyim ini mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah kehidupan dan juga cahaya. Sebaliknya, kebodohan itu adalah kematian dan juga kegelapan. Kita sering mendengar istilah minaz zulumati ilan nur, dari gelap gulita kepada terang benderang. Yang ini disematkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia dari alam gelap gulita, dari kebodohan maksudnya, kejahilan, tidak tahu tentang ilmu agama. Dari yang dikatakan bangsa Arab itu adalah bangsa yang mudah diadu domba, keterbelakangan, kejahilan yang luar biasa yang mereka sanggup membunuh anaknya, anak wanitanya, yang mereka mabuk sampai sangat parahnya, melakukan berbagai perzinahan, melakukan berbagai perjudian, riba dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah mengajarkan ilmu kepada mereka, memberikan sedikit demi sedikit cahaya ilmu tersebut, sehingga apa yang terjadi? Sehingga Kaisar Romawi, Raja Persia, mereka mengatakan kepada utusan-utusan dari Nabi Muhammad SAW, utusan-utusan dari khalifah, mereka katakan, bukankah kalian adalah kaum yang selalu dibuat sebagai hiburan? Artinya apa? Mereka diadu domba, bergulat, hiburan untuk mereka, untuk orang-orang bangsa Romawi ketika itu. Bukankah kalian adalah bangsa-bangsa yang barbar, yang hanya tahu untuk melampiaskan kesenangan kalian? Bagaimana mungkin kalian sekarang berjihad, berperang, melawan kami, bangsa yang besar, yang peradaban jauh lebih maju daripada kalian? Maka ini jawaban dari mereka, para sahabat. Mereka katakan bahwasannya kami bersama Nabi yang membawa kami dari kejahilan, kebodohan, kegelapan kepada terang benderang, dari penyembahan kepada hamba makhluknya Allah kepada yang menciptakan hamba dan makhluknya Allah. Ilmu yang membuat mereka percaya diri, ilmu yang membuat mereka berani, ilmu yang membuat mereka bermartabat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya ilmu. Bahkan sampai ulama-ulama kita mengatakan kebutuhan kepada ilmu jauh lebih utama, lebih dibutuhkan, lebih primer dibandingkan dengan kebutuhan kepada makan dan minum. Kita tahu manusia tidak akan bisa hidup tanpa makan dan minum. Dia tidak akan bertahan. Bagaimana dengan dia tidak bisa hidup tanpa ilmu? Ya, bukankah Ibnu Qayyim tadi mengatakan, al-ilmu
hayatun wa nurun wal jahilun, dan kebodohan adalah mautun wa julumatun, kematian dan juga kegelapan. Apa makna dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim? Bagaimana aplikasi dalam hidup kita sehari-hari? Dan apa kaitannya dengan yang sebelumnya kita bahas tentang mati lampu? Di sini memiliki ibrah pelajaran, memiliki sesuatu yang bisa kita ambil darinya, memiliki makna hikmah yang besar, yang ternyata sangat besar keterkaitan antara ilmu, cahaya, kebodohan, dan kegelapan. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat keluarga muslim. Kita tadi berbicara tentang apa sih kaitan antara cahaya, ilmu, kebodohan, dan juga kegelapan. Ya, sebagaimana tadi kita katakan, ketika kita dalam keadaan mati lampu, maka saatnya kita mencari sesuatu benda untuk membantu kita agar dapat melihat dengan bantuan cahaya, maka kita bisa saja proses mencarinya itu kita akan terjatuh atau tersandung atau menabrak sesuatu dan lain sebagainya. Atau ketika kita naik kendaraan, tiba-tiba saja lampu kendaraan kita itu mati, nggak ada cahayanya. Di malam hari tidak ada cahaya bulan, dan kita berjalan di jalanan yang nggak ada penerangan lampunya. Maka apa yang terjadi? Sangat besar kemungkinan kita nyasar. Ya, sangat besar kemungkinan kita akan menabrak sesuatu yang nggak terlihat oleh kita. Sangat besar kemungkinan kita malah masuk ke dalam lubang. Atau sangat besar kemungkinan kita akan kecelakaan dan lain sebagainya. Kemungkinan. Dan sangat kecil kemungkinan kita akan sampai ke tujuan. Itu yang terjadi. Itu yang akan terjadi. Dan kita tahu itu. Maka bagaimana dengan hidup kita di dunia? Bagaimana selama ini kita berjalan? Sadarkah kita, tahukah kita, kalaulah untuk perkara dunia kita butuh dengan ilmu. Kalaulah seseorang dia ingin berhasil dengan dunianya, dia ingin menjadi orang yang terpandang, dia ingin menjadi orang yang sukses, dia ingin menjadi orang yang kaya raya, dia tentu akan belajar menuntut ilmunya agar sampai ke tujuannya, agar bisa mencapai cita-citanya. Dia akan berusaha belajar, berlatih. Bukankah kita tahu bagaimana sejarah orang-orang yang sukses? Bagaimana orang-orang yang jenius? Apakah mereka terlahir lalu jenius? Tidak. Mereka semua melalui proses belajar, mencoba. Ketika mencoba, mereka gagal, namun terus mencoba. Ini proses mereka untuk mendapatkan ilmu. Kalaulah untuk perkara dunia, sampai sebegitunya manusia mencoba, berusaha. Orang tua yang terus memprioritaskan, mengutamakan anaknya agar dia ikut les bahasa Inggris, les komputer, les ini itu untuk supaya dia mudah kerjanya. Bagaimana dengan akhirat? Bagaimana dengan ilmu akhirat? Sudahkah kita benar-benar siapkan cahaya tersebut untuk kita? Karena kita butuh cahaya. Bukankah jelas dikatakan di sana bagaimana gelapnya alam kubur, bagaimana gelapnya nanti yaumil akhir. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan nantinya orang-orang akan berkumpul
Dan ketika itu Rasulullah, Allah membagikan cahaya-cahayanya. Allah membagikan cahaya-cahaya semesti sebagaimana mereka dulu melakukannya, mempersiapkannya. Artinya mereka sudah memiliki cahaya masing-masing. Ada orang yang memiliki cahaya sebesar gunung. Anda pernah bayangkan bagaimana cahaya sebesar gunung? Artinya dia sangat terang benderang, dia jalan itu gampang, semua terlihat olehnya. Ada orang yang mendapatkan cahaya seperti pohon kurma. Pohon mungkin kita bisa lihat yang lampu atau juga yang pohon kelapa, kurang lebih seperti itu, dan tentu dia masih terang. Ada yang dia hanya mendapatkan cahaya sebesar jempolnya. Artinya cahaya kecil dan belum tentu bisa menyelamatkan sepenuhnya jalannya. Dan ada yang dia tidak memiliki cahaya. Allahu Akbar. Yang mana kita di antara mereka? Apakah kita merasa dengan sedikitnya ilmu kita, kita mungkin termasuk orang yang mendapatkan cahaya sebesar gunung atau sebesar pohon tadinya, pohon kurma tadinya? Tidak, wahai saudaraku. Ibnu Mubarak, dia seorang ulama. Walaupun begitu dia merasa takut, was-was dia. Dia merasa dialah yang tidak memiliki cahaya, yang dia akan celaka dengannya. Kalaulah kita takut dengan kecelakaan di dunia karena gelapnya tadi, bagaimana dengan akhirat yang celakanya kita malah membuat kita jatuh ke lembah neraka? Na'udzubillah. Kalaulah seseorang dia berusaha keras untuk selamat dari keburukan di dunia, maka jauh lebih penting dia berusaha menyelamatkan dirinya dari keburukan akhiratnya. Karena butanya dia, karena kejahilan, kebodohannya, ketika hidupnya tidak menuntut ilmu. Hidupnya dia tidak berusaha untuk belajar, mengobati kebodohan yang ada dalam dirinya. Orang-orang seperti ini akan menyesal sebesar-besarnya penyesalan, yang dia menangis dengan air mata darah tapi tidak ada sama sekali manfaat untuknya, karena hidupnya senantiasa dia gunakan untuk keburukan. Ini dia di antara tanda Anda harus khawatir kalau tidak ada sedikit pun ghirah, tidak ada pun sedikit pun di hati Anda keinginan untuk belajar. Jangan-jangan Anda termasuk orang yang tidak Allah inginkan kebaikan untuknya. Karena ketika Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah mudahkan. May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah buat dia mudah belajar. Dia mau belajar ilmu, terutama ilmu agama. Ya. Mudah-mudahan karena Anda masih ingin menyaksikan, ingin melihat, mendengarkan atau mempelajari ilmu agama, Anda termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Dan semoga kita semua tetap istiqomah dalam belajar menuntut ilmu, dan ilmu yang kita pelajarin kiranya ini adalah bekal kita mengumpulkan cahaya, yang kita sangat butuh cahaya tersebut, yang bukan hanya untuk hidup kita di dunia, karena kita di dunia juga sangat butuh kepada ilmu, lebih-lebih lagi nanti di akhirat kita sangat butuh cahaya. Karena apa? Cahaya tersebut yang nantinya membuat kita bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan, yang membuat kita selamat dari jebakan-jebakan, lubang-lubang, lembah-lembah neraka. Karena jalanan yang akan kita lalui adalah jalanan yang berat. Menuntut ilmu termasuk di antara usaha kita untuk memudahkan jalan kita ke surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.